Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anakku sekalian di belajar dari rumah, mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kalian jangan lupa sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian cek terlebih dahulu absensi di Google Classroom, termasuk review materinya kalian segera diserahkan setelah pembelajaran ini berakhir. Baik anak-anakku sekalian, minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan materi firewall melalui Google Classroom dan baru di-share materinya. Untuk saat ini Bapak akan sampaikan penjelasan dari materi yang sudah kalian dapatkan 2 kali pertemuan. Oke, untuk saat ini adalah firewall. Oke, apa sih firewall? Kita akan saksikan terlebih dahulu. What is a firewall? Now, a firewall is a system that is designed to prevent unauthorized access from entering a private network by filtering the information that comes in from the internet. A firewall blocks unwanted traffic and permits wanted traffic. So a firewall's purpose is to create a safety barrier between a private network and the public internet. Because out on the internet, there's always going to be hackers and malicious traffic that may try to penetrate into a private network to cause harm. And a firewall is the main component on a network to prevent this. And a firewall is especially important to a large organization that has a lot of computers and servers in them, because you don't want all those devices accessible to everyone on the internet where a hacker can come in and totally disrupt that organization. So that's why you need a firewall to protect them. So a firewall that's used in computer networks is very similar to how a firewall works in a building structure. In fact, that is where the word firewall came from. A firewall in a building structure provides a barrier so that in the event of an actual fire on either side of the building, the firewall is there to keep the fire contained and to keep it from spreading over to the other side. So the firewall is there to keep the fire from destroying the entire building. But if the firewall wasn't here, the fire would spread over to the other side and then the whole building would be destroyed. And a network firewall works in a similar way as a structure firewall. It stops harmful activity before it can spread into the other side of the firewall and cause harm to a private network. So in today's high-tech world, a firewall is essential to every home and especially in a business or an organization to keep their network safe. Now, a firewall works by filtering the incoming network data and determines by its rules if it's allowed to enter a network. And these rules are also known as an access control list. These rules are customizable and are determined by the network administrator. The administrator decides not only what can enter a network, but also what can leave a network. So these rules either allows or denies permission. So as an example here, we have some rules in a firewall's access control list. And it shows a list of IP addresses that have been allowed or denied by this firewall. And as you can see, traffic from some IP addresses are allowed to enter this network, but traffic from one IP address has been denied. So if traffic from this IP address tried to get into this network, the firewall will deny it because of the rules that are set in the firewall. But the other IP addresses are granted access because the rules allow them. Now, firewalls don't just make rules based on IP addresses, but they can also make rules based on domain names, protocols, programs, ports, and keywords. So let's say in this example, the firewall rules are controlling access by port numbers. And let's say that the rules have allowed incoming data that's using port number 80, 25, and 110, and the data using those ports have been given access to this network. So any incoming data that's using those ports can pass through the firewall. But also in this firewall, the rules have denied any data that's using port numbers 23 and 3389.
So any incoming data that's using those port numbers, the firewall will deny access and it won't get past the firewall. So in a nutshell, this is how firewalls basically work. Now, firewalls do come in different types, and one type is called a host-based firewall, and this is a software firewall. This is the kind of firewall that is installed on a computer, and it protects that computer only and nothing else. So, for example, later versions of Microsoft operating systems come pre-packaged with a host-based firewall, and you can see that example here. And there are also third-party host-based firewalls that can be purchased and installed on a computer. So for example, Zone Alarm, which is a popular third-party host-based firewall. And also a lot of antivirus programs will have a built-in host-based firewall. And another type of firewall is called a network-based firewall. A network-based firewall is a combination of hardware and software, and it operates at the network layer, and it is placed between a private network and the public internet. But unlike a host-based firewall, where it only protects that computer, a network-based firewall protects the entire network. And it does this through management rules that are applied to the entire network, so that any harmful activity can be stopped before it reaches the computers. Now, network-based firewalls can be a standalone product, which is mainly used by large organizations. And they can also be as a built-in component of a router, which is what a lot of smaller organizations rely on. Or they can also be deployed in a service provider's cloud infrastructure. Now, a lot of organizations will use both network-based and host-based firewalls. They will use a network-based firewall to protect the entire network as a whole. And they will also use host-based firewalls for their individual protection for their computers and servers. And by doing this, it'll ensure maximum protection. Because if harmful data just so happens to get past the network firewall, the host-based firewalls on each computer will be there to stop it. So thank you everyone for watching this video on firewalls. Please subscribe, and I'll see you in the next video. Thank you. Oke, itulah anak-anakku sekalian sebagai simulasi tentang firewall. Baiklah, kita akan bahas tentang firewall itu sendiri apa. Oke, di situ ada sebuah definisi bahwa firewall merupakan suatu mekanisme sehingga suatu klien dari luar dilarang atau dibolehkan mengakses ke dalam sebuah jaringan. Baik itu klien yang berada di dalam jaringan, itu akan diatur, dilarang, atau dibolehkan mengakses keluar jaringan berdasarkan apa? Berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan. Seperti halnya pos satpam di sebuah instansi atau perumahan. Nah, firewall itu bekerja di layer berapa? Antara layer 3 yaitu network dan layer 4 bahkan di layer 5 ya, di session dan di transport ataupun di session layer di TCP/IP model atau di layernya. Oke. Ada istilah-istilah yang penting di dalam firewall, salah satunya adalah masquerade, yaitu di situ memperkenankan beberapa perangkat untuk digunakan ketika memasuki IP address yang sama. Koneksi juga bisa diinisiasi oleh host yang di dalamnya. Terus juga di situ ada network address translation atau network address NAT ya. Dengan terminasi NAT kita dapat mengartikan beberapa sesuatu yang bisa dilihat di RFC 2663 secara detail, dan pada umumnya router tertentu akan memiliki pemetaan dari sisi level dan bisa akan mengkonversi antara private IP address-nya dengan IP public signalnya atau IP masquerade, atau kita set dengan kita sebut dengan IP address publiknya. Kenapa butuh firewall itu sendiri? Yang pertama adalah untuk apa? To implement your policy. Kalian akan mengimplementasikan kebijakan kalian itu sebagai apa? Yang selanjutnya mengelola risiko
terhadap apa-apa aja yang ada di dalam layanan jaringan kalian. Terus to segregate networks with different policies, juga aturan lainnya dalam sebuah jaringan, dan provide accountability of network resource. Firewall juga memiliki mitigasi sebuah risiko juga terhadap memblokir sebuah serangan-serangan. Bahkan mereka juga memiliki vulnerabilities yang lebih baik, dan sebagai improper configuration is the largest threat. Cara kerjanya gimana sih firewall itu sendiri? Dengan meneliti paket-paket yang melewati firewall itu dan mencocokkan dengan melihat rule atau aturan yang diberikan kepadanya. Jadi firewall block certain traffic while allowing other traffic to pass. Jadi akan siapa saja yang bisa melewati jaringan itu, ya. Different types of firewall fast traffic using different methods. Bisa saja firewall itu menggunakan jaringan yang bisa dilewati, ya, dengan beberapa metode lain. Salah satunya dengan packet filtering, proxy, ataupun connection state analysis. Seperti halnya yang kalian lihat pada gambar di bawahnya. Di situ anggap saja pos tersebut yaitu sebagai firewall, bahwa di situ ada anak kecil yang mau masuk melewati pos tersebut dan menanyakan boleh lewat gambar ini surat-suratnya. Tetap dengan aturan yang ditetapkan bahwa anak kecil itu tidak boleh masuk karena sudah malam, maka dalam firewall itu akan ditentukan aturannya anak kecil tidak boleh keluar karena sudah malam. Oke, ada dua tipe utama dalam firewall itu sendiri, yaitu firewall rules are created to match policy. Di situ menggunakan aturan-aturan yang berbasis apa? Routing, base, filter, who atau siapa, send dan destination, siapa pengirimnya dan tujuannya kemana, berasal dari mana, mau kemana, dan tidak peduli mau ngapain di sana. Yang kedua yaitu content based filter, yaitu berdasarkan isi dari filter itu sendiri, atau what, atau mau apa. Di situ bisa aja TCP, IP, port number and service, ya, layanan apa aja, port numbernya apa aja dalam TCP IP-nya, dan apa yang akan kamu lakukan di sana. Jadi tidak semudah yang nomor satu, sebab kadang-kadang bisa ditipu oleh seorang klien. Ya, itu salah satu contohnya. Ada dua pendekatan aturan dari firewall itu sendiri, yaitu dengan default allow atau mengizinkan semua lewat kecuali yang terdaftar, atau dengan place roadblocks, watch gates along a wide of the road, atau dengan aturan default deny atau dengan tidak diperkenankan, semua dilarang lewat kecuali yang terdaftar. Itu dibangun sebuah wall atau dinding, ya, dan tidak build wall and carve paths for everyone you like, ya. Packet filtering, apa sih packet filtering? Yaitu dengan simple form of firewalling, ya. Ini salah satu bentuk firewall yang sangat sederhana, ya. Kalian bisa seringkali mengimplementasikan dalam perangkat jaringan, terutama pada router maupun switch. Di situ bisa intinya berisi pemblokiran dari TCP IP port, sebuah protokol, dan sebuah pengalamatan, ya. Aturan itu digunakan untuk apa? Pada posisi to the header of the packet, ya, dari isi dari sebuah paket itu sendiri. Contohnya seperti apa? Yaitu pada paket filtering, contohnya dari IP tables atau IP chains pada sistem operasi Linux. Apa sih keuntungan dari paket filtering? Yaitu salah satunya high performance, ya, memiliki penampilan yang luar biasa dan bisa digunakan atau pada router yang dimiliki atau switch yang dimiliki, ya, tanpa tambahan perangkat yang lainnya, no additional equipment, dan sangat efektif. Tapi di sisi lain ada juga kekurangan dari paket filtering, ya, can quickly become a very complex configuration, dan benar-benar sangat kompleks dari sisi konfigurasinya,
Di situ juga memudahkan untuk miskonfigurasinya dan sangat sulit untuk mengkonfigurasi pada protokol dinamik ya, salah satunya di file transfer protokolnya atau FTP. Juga cannot do anything content based filtering ya, salah satu untuk meremove sebuah email attachmentnya dengan JavaScript-nya atau dengan ActiveX-nya ya. Ini salah satu dari contoh paket filtering unabbreviated packet. Di situ ada sumbernya, IP address-nya berapa, 204.210.251.1 dengan source portnya 8104, destinasinya atau tujuannya di IP address 128.146.2.205 dan destination portnya di 31337. Nah, ini salah satu contoh lain di pada Cisco Packet Filter dengan menggunakan akses dash list 2640 deny any 128.146.2.0 0.0.0.255 GT get portnya ya, go to atau dengan 1023-nya. Selanjutnya itu proxy. Nah, proxy ini pun juga salah satu sebuah mekanisme firewall yang bisa diterima permintaannya dan bisa dieksekusi execute them in behalf of the user ya. Kalian bisa melihat di www.hosu.edu, firewall akan mendapatkan di http-nya www.hosu.edu isinya, dan firewall bisa dikirimkan isi sesuai dengan requesternya ya. Contohnya apa dalam sebuah proxy, yaitu Squid. Apa sih kelebihan dari sebuah proxy ya? They don't allow direct connection between internal and external host ya. Mereka tidak bisa memperkenankan koneksi langsung antara internal dan eksternal hostnya. Juga membantu mendukung autentikasi kelas dari sebuah usernya ya. Juga diperkenankan atau tidak diperkenankan akses berdasarkan sebuah konten atau isinya. Selain itu bisa menyimpan semua log secara detail aktivitasnya, termasuk including the data version of paketnya ya, dari porsi data sebuah paketnya. Dan selanjutnya adalah caching ya, caching. Selain itu juga ada kekurangan dari sebuah proxy firewall ya. There is slower than packet filter firewalls yes, dan sangat lambat sekali dari paket filter firewallsnya ya. Situ harus menambahkan sebuah hardware, more hardware for more user, slow hardware, slow service ya. Some firewalls require special client configuration on the workstation ya. Di situ sebuah firewall yang bisa dimiliki keinginannya khusus sebuah klien dikonfigurasi pada sebuah workstation. Juga beberapa protokol sangat tidak support ya, salah satunya dengan AIM, Real Audio, Napster ataupun H.323. Beberapa versi atau various by vendornya ya. Konfigurasinya sangat kompleks. Di situ must configure proxy for each protocol ya. Connection state analysis-nya di situ sangat sama packet filtering, tetapi analisis paket dari itu dibuat sebuah koneksi, sebuah permintaan koneksi yang akan terjadi pada proper sequence-nya ya. Salah satu contohnya di ICMP echo replies are not accepted ya, tidak bisa diterima oleh firewall itu unless there is an outstanding ICMP echo request-nya. Oke. Selanjutnya di connection state analysis itu keuntungannya dia salah satunya adalah caching, content monitoring, dan kekurangannya di situ ada salah satunya adalah penampilannya atau performance-nya. Di situ ada juga overhead requires more expensive system. Jadi sistem ini sangat mahal sekali. Okay. Topologinya bisa digunakan berupa bridge type firewall ya,
sebagai jembatan dari tipe firewallnya. Situ invisible to user, easy to install for already exciting networknya, dan bisa dilihat sangat mudah untuk diinstal. Dan router type firewall atau tipe firewallnya berupa router. Di situ akan memiliki sebuah IP address dan bisa dilihat oleh sebuah user. Ya, topologi dari type invisible, keuntungannya invisible to user, easy to install already. Tetapi kalau router to configuration is slightly better than bridge ya. Jadi dari sisi router firewall sangat diuntungkan dan lebih mudah, tapi kekurangannya di situ sistem is visible to user on outsider ya. Ada sisi satu kelemahan dan kelebihannya masing-masing tersendiri. Oke, yang jadi permasalahan dari sebuah firewall situ bahwa firewall as filter can be considered for most part to be infallible ya. Situ firewall harus dibuat aturan dari keamanannya seperti apa, dan mereka akan hanya sifatnya statis pada umumnya ya, jadi only enforce rule. Crunchy on the sides but soft and chewy on the side ya, jadi kelihatan renyah di luar tetapi sangat lembut dan kenyal di dalam. Ini salah satu masalah yang ada di firewall. Sekarang salah satu jaringannya di situ firewall, ada sebuah firewallnya dibuatkan dan di situ ada jaringan yang terpercayanya, dan akan hacker itu masuk pada sebuah jaringan terpercayanya dan akan menyerang pada sisi firewall yang ada di jaringan kita itu sendiri. Untuk men-setting firewallnya bisa digunakan dengan DMZ ya. Kalian bisa gunakan DMZ atau demilitarized zone. Ini salah satu keunggulannya. Dan firewall juga bisa intrusion detection in devices atau dengan konfigurasi dari manajemen sebuah VPN ya, virtual private networknya. Di MZ configuration kalian bisa membagi area itu, membentuk area yang tertutup sebuah firewallnya, bisa berbeda segmen jaringan tetapi memiliki perbedaan kebijakan. Misalnya salah satu departemen, area layanannya, area umumnya atau public service-nya, ataupun layanan di internalnya. Dan bisa digunakan usually a different subnet ya, berbeda subnet. Commonly used to host internet facing machines ya, seperti web server yang disiapkan juga itu memiliki kebijakan firewall tersendiri. Bisa ditempatkan di web servernya DMZ Network, hanya memperbolehkan pada web portnya biasanya di TCP port 80 ataupun di 443 atau di HTTPS ya. Seperti yang kalian lihat gambarnya, semua internet akan dialihkan ke web server dan dari jaringan lokal itu melewati firewall dan akan mengakses dari sebuah web servernya. Oke, di situ DMZ configuration itu tidak diperkenankan web server itu mengakses melewati jaringan kalian, dan diperkenankan jaringan lokalnya untuk mengelola sebuah web server melalui telnet ataupun remote connection atau SSH-nya atau security shell-nya ya. Dan tidak diperkenankan server itu terkoneksi ke internet. Jadi di situ ada patching is not convenient ya. Jadi di situ ada aturan yang tidak boleh dilewat. DMZ configuration jaringan lokal, ini bisa diimplementasikan, semua boleh menghubungi web server dengan port 8443-nya. PC-PC tertentu boleh menghubungi server lewat SSH-nya di port 32 dan server tidak boleh menghubungi jaringan lokal. Itu bedanya situ. Sedangkan di internet ketika mengakses mau masuk ke dalam jaringan lokal, semua boleh menghubungi web server di port 80 atau 443-nya. Selain layanan web tidak diperkenankan dan server tidak boleh jalan-jalan di internet. Ya. Firewall juga sebagai IDS. IDS itu apa sih? Intrusion Detection System. Dia akan mengumpulkan log informasi ya. Dari mana? Dari aturan yang tidak diperbolehkan. Di situ bisa menemukan port scanningnya, hacking attempts dan lainnya.
juga bisa mengisolasi jaringan ketika aturan itu tidak diperbolehkan. Itu tujuannya untuk menolong cut down the information overload-nya. Firewall juga bisa what to do with all that data, ya, bisa menggunakan semua itu data, grab it, ya, oke. Di situ juga menampilkan sebuah tren bahwa semua orang akan melihat apa, help prioritize security tasks, ya. Jadi perintah untuk keamanan dari sebuah prioritasnya, dan occasionally you may want to block for scan, ya. Oke, VPN. Nah, untuk VPN ini virtual private network. Ini lebih jauh lagi dari sisi keamanannya dibandingkan dengan sebuah manajemen dengan metode apa, SSL ataupun dengan SSA, are vulnerable to man in the middle attack, ya, di sisi serangan di layer tengahnya. Telnet and SMNP are clear text jika mereka tidak mengetahui MIM attack against atau di sisi IPsec-nya tuh, ya, sudah. VPN juga merupakan sebuah klien yang support dalam semua platform, ya. Semua firewall pun akan bekerja dengan semua banyak klien. Situ juga Netscreen now officially support juga dengan FreeSWAN. macOS X sekarang pun sangat support dengan VPN. Oke, konklusinya, jadi people don't just put up a tick from door for their sensitive belongings. You shouldn't for your network either. Okay, firewalls are an effective start to securing a network, not a finish, ya. Jadi firewall itu sangat efektif dimulai untuk keamanan jaringan, tetapi tidak pada sampai selesai, ya. Care must be taken to contracts, ya. Contracts juga bisa memperhatikan konstruksi yang ada, aturan yang ada yang sudah dibuat dalam kebijakan kalian dibuat pada sebuah firewallnya. Oke, mungkin itu review yang ada pada firewall. Mudah-mudahan kalian bisa memahami lebih lanjutnya dan kalian bisa dapatkan informasi lainnya firewall selain dari Bapak. Untuk pertemuan saat ini cukup, ya. Nanti untuk mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu dengan materi yang lain lagi, dan kalian semoga sehat selalu. Pertemuan untuk hari ini Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat, singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan bisa kalian dapatkan ilmunya dan transfer dan knowledge-nya bisa kalian dapatkan juga. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.